Selamat berjumpa pada pembelajaran manajemen konstruksi. Kali ini kita akan mempelajari pokok bahasan penjodolan proyek dengan metode Critical Path Method atau CPM. CPM merupakan metode yang digunakan untuk memprediksi durasi total sebuah proyek. CPM adalah sebuah teknik analisis yang memiliki 3 tujuan utama, yaitu untuk menghitung waktu penyelesaian proyek, untuk mengidentifikasi aktivitas yang dapat ditunda pelaksanaannya tanpa mempengaruhi atau menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Ketiga, untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang memiliki risiko tinggi apabila ditunda pelaksanaannya karena dapat mempengaruhi atau menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Aktivitas. Sedangkan pada proses perhitungan mundur, nilai yang dihitung adalah nilai lead start dan nilai lead finish tiap-tiap aktivitas. Lalu apakah yang dimaksud dengan early start, early finish, lead start, dan lead finish tiap-tiap aktivitas tersebut? Early start adalah waktu yang paling awal yang dimiliki oleh suatu aktivitas untuk dapat mulai dikerjakan. Early finish adalah waktu yang paling awal yang dimiliki oleh suatu aktivitas untuk dapat diselesaikan. Lead start adalah waktu paling lambat yang dimiliki oleh suatu aktivitas untuk dapat mulai dikerjakan. Lead finish adalah waktu paling lambat yang dimiliki oleh suatu aktivitas untuk dapat diselesaikan. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan penjadwalan proyek dengan metode CPM, antara lain: yang pertama adalah durasi, merupakan jumlah waktu yang diperkirakan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, hubungan sebelumnya atau predesesor, merupakan hubungan yang terjadi ketika sebuah aktivitas harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum aktivitas berikutnya dapat dimulai. Contohnya, pekerjaan pondasi adalah predesesor dari pekerjaan atap. Yang ketiga, hubungan setelahnya atau suksesor adalah hubungan yang terjadi setelah selesainya suatu aktivitas. Sebagai contoh, pekerjaan interior adalah suksesor dari pekerjaan atap. Yang keempat, hubungan tak tergantung atau independen adalah hubungan aktivitas yang tidak didahului atau mendahului aktivitas lainnya. Sebagai contoh, pekerjaan ekskavator tidak memiliki hubungan ketergantungan dengan pekerjaan interior. Yang kelima, aktivitas dummy merupakan penggunaan aktivitas ketika ada kasus yang menunjukkan kesulitan bila hanya menggunakan satu anak panah untuk beberapa kegiatan. Jadi, aktivitas dummy ini membantu menjelaskan hubungan logis antar kegiatan dan memastikan bahwa setiap aktivitas memiliki nomor nodenya. Baiklah, untuk memahami bagaimana proses perhitungan maju dan proses perhitungan mundur dalam menghitung nilai early start, early finish, lead start, dan lead finish suatu aktivitas, mari kita lihat sebuah contoh proyek sederhana berikut ini. Misalkan sebuah proyek yang memiliki 5 aktivitas di dalamnya, yaitu aktivitas A, B, C, D, dan E. Hubungan ketergantungan antara aktivitas adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel, yaitu hubungan ketergantungan berdasarkan suksesornya. Berdasarkan hubungan ketergantungan ini, maka kita akan gambarkan diagram jaringannya terlebih dahulu. Untuk menggambarkan diagram jaringan pada metode CPM, kita menggunakan sebuah lingkaran atau node. Kita juga menggunakan sebuah anak panah. Node adalah awal atau ujung dari pertemuan satu atau lebih kegiatan-kegiatan.
sedangkan anak panah adalah melambangkan kegiatan. Kita lihat informasi proyek. Di sini terlihat bahwa aktivitas pertama pada proyek adalah aktivitas A. Kita gambarkan terlebih dahulu aktivitas A ini, yaitu kita buat node awal, kita beri nama sebagai node start. Kemudian kita lihat informasi proyek. Di sini aktivitas A memiliki 3 buah atau 3 aktivitas suksesor, yaitu aktivitas B, C, dan D. Sehingga dari node 1 ini kita akan menggambar ketiga aktivitas ini. Yaitu yang pertama adalah aktivitas B, dilanjutkan dengan aktivitas C, dan yang ketiga adalah aktivitas D. Selanjutnya kita buat node ujung dari aktivitas B dan kita beri nama sebagai node 3. Kemudian aktivitas C memiliki node ujung yang kita beri nama sebagai node 7. Dan selanjutnya untuk aktivitas D kita beri nama sebagai node 5. Sampai pada tahap ini kita telah berhasil menggambarkan 4 aktivitas, yaitu aktivitas A, aktivitas B, C, dan D. Kita lihat kembali informasi proyek. Di sini pada aktivitas B memiliki suksesor adalah aktivitas E. Begitu pula dengan aktivitas C dan aktivitas D juga memiliki suksesor aktivitas E. Ini artinya bahwa ketiga aktivitas B, C, dan D harus menuju kepada satu node. Untuk itu, kita akan menggunakan 2 buah aktivitas dummy untuk menggambarkan hubungan ketergantungan ini. Yang pertama adalah aktivitas dummy D1. Yang kedua adalah aktivitas dummy D2. Selanjutnya, kita menuju kepada node 7. Di sini suksesor dari aktivitas B, C, dan D adalah aktivitas E. Kita gambar aktivitas E ini yang bermula dari node 7. Aktivitas E merupakan aktivitas terakhir pada proyek karena aktivitas E tidak memiliki suksesor. Sehingga node ujung dari aktivitas E adalah node finish. Setelah kita menggambarkan diagram jaringannya, maka selanjutnya kita akan memasukkan durasi ke dalam diagram jaringan ini. Untuk aktivitas A, durasinya adalah sebesar 3 hari. Aktivitas B 3 hari, aktivitas C 4 hari, aktivitas D 6 hari, dan aktivitas E adalah 5 hari. D1 dan D2 tidak memiliki durasi. Pada saat ini, kita telah siap untuk melakukan proses perhitungan maju. Untuk aktivitas A sebagai aktivitas pertama pada proyek, maka nilai early start-nya adalah sama dengan 0. Kita masukkan nilainya di dalam node start, yaitu sama dengan 0. Selanjutnya, kita hitung nilai early finish dari aktivitas A, yaitu early finish aktivitas A sama dengan early start aktivitas A ditambah dengan durasi aktivitas A. Sama dengan 0 ditambah 3 sama dengan 3. Kita letakkan nilainya pada nilai early start node 1. Early finish dari aktivitas A ini, yaitu 3, adalah juga merupakan sebagai nilai early start dari aktivitas pengikut aktivitas A, yaitu aktivitas B, C, dan D.
Jadi early start aktivitas B adalah sama dengan 3, early start aktivitas C adalah sama dengan 3, begitu pula early start aktivitas D adalah juga sama dengan 3. Selanjutnya kita hitung early finish dari ketiga aktivitas ini. Untuk aktivitas B, early finish-nya adalah nilai early start aktivitas B ditambah dengan durasi aktivitas B, yaitu 3 ditambah 3 adalah sama dengan 6. Kita letakkan pada node 3 ini. Selanjutnya, untuk aktivitas C, early finish-nya kita hitung adalah sama dengan early start aktivitas C ditambah dengan durasi aktivitas C, yaitu sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nilai 7 ini tidak dapat kita letakkan pada node 7, karena node 7 ini merupakan node ujung dari aktivitas B, C, dan D. Untuk aktivitas B melalui dummy 1 dan aktivitas D melalui dummy D2. Untuk itu kita simpan terlebih dulu nilai early finish dari aktivitas C. Selanjutnya kita hitung nilai early finish aktivitas D. Adalah early start aktivitas D ditambah dengan durasi aktivitas D, yaitu 3 ditambah 6 sama dengan 9. Kita letakkan ke dalam node 5. Selanjutnya, kita akan maju ke node 7, yang merupakan node awal dari aktivitas E. Predesesor aktivitas E ini adalah aktivitas B, C, dan D. Artinya, aktivitas E ini tidak dapat dikerjakan sampai ketiga aktivitas B, C, dan D telah selesai dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai early start aktivitas E ini, harus dilakukan perbandingan terhadap ketiga nilai early finish dari aktivitas B, C, dan D. Dan untuk perhitungan maju, maka nilai yang diambil adalah nilai yang terbesar. Kita telah hitung nilai early finish B, C, dan D, yaitu early finish B adalah sama dengan 6, early finish C adalah sama dengan 7, early finish D adalah sama dengan 9. Dan nilai yang paling besar adalah 9. Sehingga kita letakkan nilai early finish 9 ini pada node 7 dan merupakan sebagai early start dari aktivitas E. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai early finish dari aktivitas E, yaitu early start aktivitas E ditambah dengan durasi aktivitas E sama dengan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Kita letakkan hasilnya pada node finish. Sampai saat ini kita telah berhasil menyelesaikan proses perhitungan maju. Dan kita dapat melihat dari diagram jaringan ini bahwa durasi total proyek adalah sebesar 14 hari. Selanjutnya kita akan melakukan proses perhitungan mundur. Kita lihat pada node finish, nilai early finish-nya adalah sama dengan 14. Nilai early finish proyek adalah sama juga dengan nilai late finish-nya, yaitu 14. Sehingga nilai late finish dari node finish ini adalah sama dengan 14. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai late start aktivitas E, yang didapat dengan mengurangi nilai late finish aktivitas E dengan durasinya, yaitu 14 dikurang 5
sama dengan 9. Kita letakkan pada node 7. Selanjutnya dari node 7, kita mundur ke aktivitas dummy D1. Maka nilai lead start dari aktivitas dummy D1 adalah lead finish dummy D1 dikurangi dengan durasi D1, yaitu 9 dikurangi dengan 0 sama dengan 9. Kita letakkan pada node 3. Hal yang sama juga terjadi pada lead start dari aktivitas dummy D2. Lead startnya adalah lead finish dummy D2 dikurangi durasi aktivitas dummy D2, yaitu 9 dikurangi 0 sama dengan 9. Kita letakkan pada node 5. Selanjutnya, dari node 7, mundur ke aktivitas C. Lead start aktivitas C dapat kita hitung yaitu lead finish aktivitas C, yaitu 9 dikurangi dengan 4, sama dengan 5. Namun nilai 5 ini tidak dapat kita masukkan secara langsung ke lead start di node 1 ini, karena node 1 ini juga menerima nilai dari lead start dari aktivitas B dan lead start dari aktivitas D. Untuk itu, terlebih dahulu kita hitung nilai lead start aktivitas B. Nilai lead start aktivitas B yaitu lead finish aktivitas B dikurangi dengan durasi aktivitas B, yaitu 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Kita simpan nilai lead start aktivitas B ini. Kemudian kita melangkah untuk menghitung nilai lead start aktivitas D, yaitu nilai lead finish aktivitas D dikurangi dengan durasi aktivitas D, sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Kita simpan nilai lead start aktivitas D ini. Kemudian untuk menentukan nilai lead start pada node 1 ini, maka kita harus memilih nilai perbandingan antara lead start aktivitas B, lead start aktivitas C, dan lead start aktivitas D. Untuk perhitungan mundur, nilai lead start yang diambil adalah nilai yang paling kecil. Sehingga lead start aktivitas B adalah sama dengan 6, lead start aktivitas C adalah sama dengan 5, dan lead start aktivitas D adalah sama dengan 3. Nilai yang terkecil adalah 3. Sehingga kita masukkan pada node 1. Nilai lead start pada node 1 ini, yaitu sama dengan 3, merupakan nilai lead finish dari aktivitas A. Kemudian kita mundur menghitung nilai lead start dari aktivitas A, yaitu lead start aktivitas A sama dengan nilai lead finish aktivitas A dikurangi dengan durasi aktivitas A, yaitu 3 dikurangi dengan 3 sama dengan 0. Kita letakkan pada node start. Sampai di sini kita telah berhasil menyelesaikan proses perhitungan mundur. Tahap selanjutnya adalah menentukan aktivitas-aktivitas yang dapat ditunda atau aktivitas-aktivitas yang tidak dapat ditunda. Dalam hal ini, parameter yang digunakan adalah nilai float tiap-tiap aktivitas. Float adalah jumlah waktu suatu aktivitas yang dapat ditunda pelaksanaannya, yang sering juga dinamakan sebagai slack. Nilai-nilai float aktivitas yang perlu diperhatikan dalam suatu proyek adalah nilai total float dan
free float. Total float adalah jumlah waktu suatu aktivitas yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi atau menunda waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sedangkan nilai free float aktivitas adalah jumlah waktu suatu aktivitas yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi atau menunda waktu early start atau ES aktivitas pengikutnya. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang nilai float ini, mari kita perhatikan contoh proyek yang sebelumnya kita kerjakan. Misalkan kita diminta untuk menentukan berapa nilai total float yang dimiliki oleh aktivitas B. Sesuai dengan proses perhitungan maju dan perhitungan mundur yang telah kita lakukan, maka nilai early start dari aktivitas B ini adalah sama dengan 3. Nilai dari lead start aktivitas B adalah sama dengan 6. Nilai early finish-nya juga sama dengan 6. Dan nilai lead finish-nya adalah sama dengan 9. Kita gambarkan aktivitas B ini yang dimulai pada hari ketiga dengan durasi 3 hari sehingga early finish-nya adalah sama dengan 6. Kondisi ini adalah kondisi di mana aktivitas B itu dikerjakan pada waktu seawal mungkin, yaitu pada hari ketiga sesuai dengan early start-nya. Tentu saja aktivitas B ini dapat dimulai dari rentang waktu dari hari ketiga sampai hari ke-6. Penundaan waktu mulai aktivitas B melebihi dari hari ke-6 akan mempengaruhi aktivitas pengikutnya dan memberikan konsekuensi pada penundaan waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi, waktu maksimum yang tersedia bagi aktivitas B untuk mengalami penundaan tanpa menunda pelaksanaan proyek secara keseluruhan adalah sebesar 3 hari. Secara matematis, maka nilai total float dapat dihitung dari nilai lead finish aktivitas dikurangi nilai early start aktivitas dikurangi dengan durasi aktivitas. Sehingga nilai total float aktivitas B adalah sama dengan (9) dikurangi dengan early start-nya yaitu 3 dikurangi dengan durasinya yaitu 3, sehingga nilai total float aktivitas B adalah sama dengan 3. Perhitungan nilai free float dan total float untuk aktivitas-aktivitas lainnya adalah seperti berikut ini. Ini adalah nilai-nilai yang kita dapatkan dari diagram jaringan yang kita kerjakan sebelumnya. Kolom ini adalah nilai free float-nya, dan di sini adalah total float-nya. Kita akan mencoba menghitung dari aktivitas A. Nilai free float-nya adalah free float aktivitas sama dengan early finish aktivitas dikurangi early start aktivitas dikurangi dengan durasi aktivitas. Untuk aktivitas A, free float aktivitas A adalah early finish aktivitas A dikurangi dengan nilai early start aktivitas A dikurangi dengan durasi aktivitas A, yaitu early finish aktivitas A sama dengan 3, kemudian dikurangi dengan nilai early start aktivitas A, yaitu sama dengan 0, kemudian dikurangi dengan durasi aktivitas A, yaitu sama dengan 3,
sehingga free float-nya adalah sama dengan 0. Untuk nilai total float-nya, total float aktivitas A adalah lead finish aktivitas A dikurangi dengan early start aktivitas A dikurangi dengan durasi aktivitas A, yaitu nilai lead finish-nya adalah sama dengan 3 dikurangi dengan nilai early start-nya adalah sama dengan 0 dikurangi dengan durasi aktivitas A adalah sama dengan 3, sehingga nilai total float-nya juga adalah sama dengan 0. Untuk nilai free float dan total float aktivitas lainnya, dengan cara yang sama dapat kita tentukan. Dari informasi nilai float yang kita hitung ini, kita dapat mengetahui aktivitas mana saja yang termasuk aktivitas kritis atau aktivitas yang tidak dapat ditunda, karena akan mempengaruhi atau menunda waktu pelaksanaan proyek. Aktivitas kritis adalah aktivitas yang memiliki nilai total float adalah sama dengan 0. Kita lihat di sini ada 3 aktivitas yang termasuk aktivitas kritis, yaitu aktivitas A, aktivitas D, dan aktivitas E. Bila kita gambarkan pada diagram jaringan, maka kita dapat mengetahui jalur kritis. Jalur kritis proyek adalah jalur yang melewati aktivitas-aktivitas kritis pada diagram jaringan. Jalur kritisnya adalah dari aktivitas A menuju ke aktivitas D dan menuju ke aktivitas E. Kita telah sampai pada akhir video pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran lainnya. Tetap semangat dan sampai jumpa. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump.